Selamat pagi adik-adik. Nah, berjumpa kembali dengan Frater ya. Di pelajaran kali ini kita akan eh, belajar mengenai materi yang selanjutnya, yaitu belajar berlatih olah rasa dan olah hati. Nah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, Frater mimpin doa ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan seturut citra Tuhan. Sebagai gambar Allah, kami Engkau berikan bakat dan kemampuan, supaya kami berkembang semakin menyerupai Dikau. Bantulah dan sertailah kami, agar kami dapat berkembang diri seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran di minggu kali ini tentang tema yang akan kita pelajari adik-adik, yaitu belajar berlatih olah rasa dan olah hati. Nah, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sebagai citra Allah yang saling melengkapi dan sederajat. Ingat ya, saling melengkapi dan sederajat. Nah, menjadi citra Allah perlu belajar dan berjuang untuk terus-menerus agar kita bisa belajar, kita juga bisa mengolah rasa kita, mengolah hati kita agar seturut dengan Allah sendiri. Nah, untuk hal itu Tuhan sudah melengkapi setiap orang dengan bakat dan kemampuan. Nah, Tuhan memberikan talenta kepada kita setiap orang. Nah, ada yang mendapat 1 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, dan ada yang juga mendapat 5 talenta. Nah, berapa talenta yang diberikan Tuhan kepadaku? Berapa ayo? Mungkin teman-teman adik-adik juga harus tahu apa semuanya. Wah, aku bisa olahraga, aku bisa sepak bola. Nah, itu kita juga harus tahu ya. Nah, terus bagaimana aku mengembangkan talenta itu? Apakah aku sudah berlatih? Apakah aku sudah mengembangkannya dengan baik? Belajar. Nah, berkat dan kemampuan itu harus dikembangkan agar semakin menjadi citra Allah. Nah, inilah yang akan kita pelajari dan dalam pelajaran kali ini, yaitu belajar, berlatih, olah rasa, dan olah hati. Nah, itu. Nah, teman-teman, Allah itu menciptakan manusia dengan citra Allah. Nah, seperti yang Frater katakan tadi, menjadi citra Allah itu juga harus perlu belajar dan berjuang terus-menerus. Nah, itu makanya Allah itu untuk agar manusia bisa menjadi seperti Allah, menjadi citra Allah. Nah, Allah itu memberikan manusia, setiap manusia itu adalah bakat dan kemampuan yang unik. Tuh. Jadi kita semua itu memiliki kemampuan dan bakat yang unik. Nah, kemampuan dan bakat yang unik itu harus dikembangkan terus-menerus dan dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk berkat bagi sesama. Agar bisa berguna bagi orang lain, bisa membantu orang lain, bisa membantu orang tua, dan sebagainya. Nah, berkat dan kemampuan itu mengajarkan sesuatu agar kita mengajarkan sesuatu dengan lebih mudah daripada yang lain dan hasilnya lebih baik. Nah, bakat bisa dibagi menjadi 2, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, bakat umum itu apa sih? Nah, bakat umum itu adalah kemampuan dasar untuk menjadi citra Allah, yaitu apa? Akal budi, hati, dan kehendak. Nah, bakat khusus adalah keterampilan khusus untuk mendukung bakat umum, seperti bakat olahraga, seperti yang pernah tersebutkan tadi, sepak bola, bakat musik bisa menyanyi, main alat musik, terus ada bakat seni yang bisa menggambar, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa contoh bakat khusus. Ada orang yang bisa bermain musik, menari, menyanyi, sepak bola, badminton, melukis. Nah, itu. Nah, untuk belajar bakat khusus, kita dapat dibantu oleh guru, orang tua, teman-teman, maupun para ahli seperti kita mengikuti les, atau kita kalau ya suka sepak bola ya ikut sekolah sepak bola. Nah, tentu itu harus disertai dengan ketekunan. Nah, kalau bakat harus kita kembangkan.
agar kita dapat menjadi manusia yang dewasa dan berguna bagi sesama. Itu yang penting. Nah, bakat yang kita miliki itu harus kita kembangkan agar menjadi manusia, agar menjadi berkat pula bagi orang lain dan juga berguna bagi banyak orang dan juga demi kemuliaan Tuhan. Tuh. Nah, untuk kita lebih mendalami bakat, kemampuan, talenta, mari kita menyimak bacaan kitab suci dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 19. Nah, ini ada komiknya, komik perumpamaan tentang talenta. Kita baca pelan-pelan ya. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Nah, lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talenta sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Nah, sedangkan hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapat 2 talenta lagi. Nah, tetapi hamba yang ketiga karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya yang sudah diberi hartanya tadi. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya itu menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan memuji hamba yang pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Nah, tetapi Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuhan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, itu tadi cerita dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 29. Nah, di dalam Injil tersebut Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Nah, perumpamaan yang digunakan Yesus itu adalah pemberian talenta kepada hamba-hambanya. Nah, bagi hamba-hamba yang mengembangkan talenta, maka talenta itu akan bertambah. Akan tetapi, bagi hamba yang tidak mengembangkannya, talenta itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, dalam kamus Alkitab, talenta itu diartikan sebagai ukuran timbangan sebesar 3000 sikal atau 34 kg. Nah, dalam perjanjian baru itu, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya, yaitu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar setara dengan upah bekerja 1 hari. Nah, talenta dalam kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diartikan sebagai bakat. Nah, dari kisah yang sudah kita baca, itu kita dapat belajar bahwa setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kerajaan Allah. Nah, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita yang kita sebut dengan talenta, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius tadi. Nah, maka dari itu, teman-teman jangan lupa untuk selalu mengembangkan bakat dan kemampuan teman-teman. Tetap belajar dengan giat, berlatih, mengolah rasa, mengolah hati sesuai dengan bakat masing-masing. Jangan takut seperti hamba yang ketiga tadi malah menyembunyikannya. Tapi teman-teman, adik-adik harus seperti hamba yang pertama dan kedua yang bisa menghasilkan banyak talenta. Nah, bakat atau talenta itu dikembangkan terus-menerus agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin menjadi citra Allah atau menampakkan citra Allah sendiri. Bukan untuk saling merendahkan loh ya. Kalau ada teman yang nggak bisa main bola malah direndahkan karena bisa main bola, jangan, itu tidak baik ya. Nah, sekarang coba dengan teman-teman ingat apa saja sih bakat teman-teman. Ingat ya, ingat seperti ketika teman-teman sedang mengingat-ingat, teman-teman
teringat, wah aku bisa main bola, aku bisa main futsal, main badminton, wah aku ternyata bisa bernyanyi, bisa bermain alat musik. Nah itu. Nah, terus setelah itu, apakah teman-teman sudah mengembangkan bakat teman-teman dengan maksimal? Sudah berlatih kah? Sudah belajar kah? Nah itu. Tuh, coba teman-teman direnung-renungkan, diingat-ingat kembali. Nah, itu ya. Agar apa? Talenta itu tidak terbuang sia-sia, tuh ya. Tidak hanya dikubur, tapi juga harus dikembangkan agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, manusia sebagai citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi tidak serta-merta terjadi. Nah, anugerah citra Allah itu perlu dikembangkan seperti yang Frater bilang tadi. Nah, citra Allah itu didukung dengan aneka talenta yang diberikan Tuhan. Jadi ketika teman-teman itu adalah citra Allah, pasti teman-teman memiliki bakat. Nah, teman-teman harus mencari bakat itu. Jangan cuma dipendam, tapi dikembangkan, dipelajari dengan giat agar bisa berguna bagi banyak orang. Nah, itu. Nah, talenta dikembangkan dengan olah pikir, olah raga, olah rasa, dan olah hati. Nah, ada banyak tokoh yang telah berhasil mengembangkan talenta yang mendukung diri sebagai citra Allah. Kita bisa belajar dari mereka seperti Bambang Pamungkas itu meraih prestasi dalam sepak bola itu dan sebagainya. Masih banyak contoh lain, pasti teman-teman tahu lah. Ada tahu. Nah, jadi teman-teman, ini pesan dari Frater. Teman-teman setelah mengingat-ingat kembali talenta apa yang dimiliki teman-teman, bakat yang dimiliki teman-teman, nah ketika tahu, teman-teman harus mengembangkannya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu. Jadi teman-teman tidak perlu takut seperti hamba yang ketiga tadi. Jangan pernah takut dan malah menyembunyikan talentanya. Tapi apa? Harus dikembangkan. Tuh, talenta itu harus dikembangkan karena itu adalah pemberian atau anugerah dari Allah untuk kita manusia sebagai citra Allah. Nah, ini hanya untuk diingat teman-teman aja, perlu diingat. Frater akan memberikan penekanan kembali untuk mengingat kembali Injil, kitab suci yang telah kita baca tadi. Nah, pasti adik-adik mengingatkan, hamba yang menerima 5 talenta itu dan membawa laba 5 talenta itu malah tidak dihukum, tapi disenangi sama Tuhannya. Malahan hamba yang membawa 5 talenta itu telah mendapatkan talenta yang banyak karena dia bisa mengembangkannya, dan Tuhan itu senang karena dia mempercayakan talenta kepadanya. Nah, maka kata Tuhan itu kepada orang yang memiliki 5 talenta itu apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil. 5 talenta dapat 5 talenta, jadi 10. Aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ketika kita diberikan talenta, diberikan bakat, ketika kita bisa mengembangkannya, maka Tuhan akan senang dengan kita. Kita bisa berbahagia bersama Tuhan. Nah, itu. Dan kita semakin menjadi citra Allah. Nah, itu sekian dari pelajaran hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengembangkan talenta, terus berusaha. Jangan malah menguburnya seperti hamba yang ketiga tadi, karena talenta yang kita kembangkan bisa membantu banyak orang. Bukan untuk merendahkan loh ya, bukan untuk merendahkan, tapi untuk saling membantu dan berguna bagi banyak orang. Nah, itu. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan pada pagi ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ya, marilah kita berdoa. Frater yang mimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat berupa bakat dan talenta kepada kami semua. Bantulah kami untuk dapat mengembangkan bakat kami, agar kami dapat berguna bagi sesama kami. Dan semoga nama-Mu semakin dipuji banyak orang.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.